Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yusuf Wibisono, SAGM SISL, selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Perkenalkan, saya Devita Eka Safitri, NIM 202111321 dari kelas HES 5I akan mempresentasikan hasil review book saya pada buku Hukum Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Abdullah Triwahyudi SAG SHMH. Untuk selanjutnya masuk ke dalam sinopsis buku. Pada buku ini dijelaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung selain peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan agama ini mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara-perkara perdata Islam, misalnya perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi Islam. Selanjutnya, buku ini juga memuat tata cara berperkara di pengadilan agama yang mana diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini. Baik, selanjutnya kelebihan buku. Pada buku ini dipaparkan materi tentang sumber hukum acara peradilan agama, tahap-tahap berperkara sampai dengan pelaksanaan putusan di peradilan agama dengan jelas dan detail, serta dilengkapi dengan sumber-sumber yang valid. Selain itu, dalam buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh surat yang digunakan dalam berperkara di pengadilan agama. Misalnya, surat gugatan atau permohonan, surat kuasa, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan, memori banding, memori kasasi, permohonan pelaksanaan putusan atau eksekusi, dan lain-lain. Sehingga buku ini cocok untuk pegangan mahasiswa Fakultas Hukum. Selanjutnya, kelemahan buku. Dalam buku ini memiliki kelemahan, yaitu lem perekat pada buku tidak terlalu kuat, sehingga apabila tidak dijilid terlebih dahulu maka gampang sobek. Selain itu tidak ada karena buku ini sudah sangat jelas dalam memaparkan materi. Untuk selanjutnya adalah pembahasan materi. Selanjutnya masuk dalam pembahasan bab pertama, yaitu lembaga peradilan di Indonesia. Pada buku ini membahas tentang Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Yang mana dalam buku ini dijelaskan tentang pengertian UU yang menerangkan tentang peradilan-peradilan tersebut dan kewenangan-kewenangannya. Selanjutnya pada bab 2 menjelaskan tentang pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Pengertian hukum acara peradilan agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di persidangan pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama menyelesaikan perkaranya. Jadi hukum acara peradilan agama ini mengatur bagaimana sih kita itu berperkara di pengadilan agama dan bagaimana cara pengadilan agama itu untuk menyelesaikan perkara yang diajukan tersebut. Untuk selanjutnya adalah sumber hukum acara peradilan agama. Yang pertama adalah hukum acara khusus. Hukum acara khusus diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989
tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya. Kemudian yang kedua adalah hukum acara perdata yang diatur dalam HIR, RBG, BRV atau RV, RO, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini diatur dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 yang terdiri dari 3 buku, yakni buku 1 tentang hukum perkawinan, buku 2 tentang hukum kewarisan, buku 3 tentang hukum perwakafan. Selanjutnya yang keempat adalah kompilasi hukum ekonomi syariah. Pada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Terdiri dari 4 buku, yakni buku 1 tentang subjek hukum dan amwal, buku 2 tentang akad, buku 3 tentang zakat dan hibah, buku 4 tentang akuntansi syariah. Selanjutnya adalah Qanun. Qanun adalah pelaksanaan peradilan untuk daerah yang dikhususkan, yakni Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Qanun ini yang berada di NAD terdapat Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi. Dan kewenangan Mahkamah Syariah terdapat dalam pasal 49 Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam yang meliputi ahwal syasyah, yakni hukum keluarga, muamalah, hukum perdata, dan jinayah, hukum pidana. Kemudian yang terakhir adalah doktrin atau ilmu pengetahuan. Doktrin ini digunakan sebelum adanya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Biasanya para hakim menggunakan kitab fikih yang berisi ilmu pengetahuan hukum dan ditulis oleh para ahli fikih yang mana itu sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili pada sebuah perkara yang diajukan. Selanjutnya masuk ke dalam bab 3, yakni persiapan. Pada bab ini membahas tentang beberapa topik, yakni yang pertama adalah permohonan dan gugatan, yang kedua kewenangan relatif, yang ketiga kewenangan absolut, yang keempat kewenangan absolut di Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 5 pilihan hukum dalam perkara, nomor 6 bagaimana jika bersengketa dengan non-Islam, nomor 7 pihak-pihak dalam berperkara, dan yang terakhir adalah kuasa. Selanjutnya adalah bab 4 tentang tahap pembuatan surat gugatan dan permohonan. Pada format surat gugatan dan permohonan ini biasanya terdapat identitas pemohon, itu harus ditulis secara detail dan harus benar. Apabila salah satu ada yang salah, maka permohonan ini dapat ditolak. Selanjutnya adalah uraian kegiatan atau kejadian, yakni posita. Selanjutnya adalah permohonan atau petitum atau tuntutan. Pada bab ini juga menjelaskan tentang tuntutan serta merta, gugatan profesional, sita jaminan, dan kumulasi gugatan yang dijelaskan secara jelas dan lengkap oleh penulis. Untuk selanjutnya bab 5, yakni pendaftaran gugatan atau permohonan. Alur pendaftaran gugatan atau permohonan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran gugatan dan permohonan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar panjar biaya perkara. Pada buku ini biaya-biayanya sudah dijelaskan secara detail dan lengkap. Yang kedua adalah penetapan majelis hakim. Penetapan majelis hakim ini terdiri atas 1 orang hakim sebagai ketua majelis dan 2 orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang. Kemudian yang ketiga adalah penetapan hari sidang. Penetapan hari sidang ini disesuaikan dengan kondisi para pihak yang dipanggil berdasarkan jauh tidaknya lokasi tempat tinggalnya. Kemudian yang terakhir adalah pemanggilan para pihak.
Pemanggilan ini harus dilakukan secara resmi sesuai dengan pasal 26 sampai pasal 28 PP nomor 9 tahun 1979. Selanjutnya pada bab 6 adalah tahap-tahap pemeriksaan perkara gugatan. Tahap pemeriksaan perkara ini ada 11 urutan. Yang pertama adalah mediasi, kedua pembacaan gugatan, yang ketiga jawaban, keempat replik, nomor 5 duplik, nomor 6 pemeriksaan bukti surat, yang ketujuh pemeriksaan saksi, yang kedelapan pemeriksaan saksi ahli, kemudian pemeriksaan setempat, ke-10 kesimpulan, dan yang terakhir adalah penetapan atau putusan. Kemudian pada bab 7 tentang pembuktian. Pembuktian adalah usaha yang dilakukan oleh pihak yang berperkara untuk menguatkan dan membuktikan bahwa perkara yang diajukan tersebut dapat meyakinkan hakim dalam pemeriksaan perkara. Kemudian alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk pembuktian adalah yang pertama adalah bukti surat. Bukti surat ini biasanya berupa tulisan yang berisi tentang keterangan suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu, yang mana ada 3 macam, yakni surat biasa, akta otentik, dan akta di bawah tangan. Kemudian yang kedua adalah bukti saksi. Saksi ini adalah orang yang dapat melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa tersebut. Selanjutnya adalah persangkaan. Persangkaan ini adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata, dan ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya. Selanjutnya persangkaan ini ada 2 macam, yakni persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim. Kemudian yang keempat adalah pengakuan. Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan, maka dianggap telah terbukti adanya peristiwa tersebut. Pengakuan ini terdapat 2 macam, yakni pengakuan di depan sidang dan pengakuan di luar sidang. Kemudian yang terakhir adalah sumpah. Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar. Dan apabila sumpah diucapkan, maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak. Kemudian pada bab 8 adalah upaya hukum. Upaya hukum adalah hak bagi para pihak yang berperkara untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Terdapat 2 upaya hukum, yakni yang pertama adalah upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum atas putusan atau penetapan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sifat upaya hukum biasa ini menunda atau menangguhkan atas pelaksanaan putusan, kecuali jika terdapat putusan serta-merta. Terdiri dari upaya hukum verzet, banding maupun kasasi. Kemudian yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini terdapat 2 perkara hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga atau der den verzet. Kemudian pada bab terakhir adalah pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan ini adalah rangkaian terakhir dalam proses berperkara di pengadilan agama atau di pengadilan lainnya. Suatu putusan dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila yang pertama, para pihak telah menerima putusan. Yang kedua, tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah telah diputus oleh pengadilan pada tingkat terakhir atau kasasi. Sekian presentasi dari review book yang saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.